Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this third video, on the third meeting, di dalam video ketiga ini, di pertemuan kita ketiga, we are going to discuss about the label. Kita akan berdiskusi tentang label. In real life, we have knew about it. Sadar tidak sadar kita sudah tahu tentang label. In our daily life, we always see or check an expire date for one product. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melihat tentang satu produk itu expire atau tidak. Tapi di dalam pertemuan ini, saya akan mengupas tuntas masalah salah satu produk yaitu label. Oke. So we are going to know everything. Kita akan tahu semuanya about the label. Next slide. Oke, based on KD 3.3 ya. Sesuai KD 33 membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Jadi saya akan belajar to choose healthy and safe product. Saya akan memilih kesehatan dan keamanan produk. Terus yang kedua, to avoid harmful effect, untuk menghindari efek yang berbahaya. Yang ketiga, the last, to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam suatu label. Oke, kita masuk ke medicine ya. Jadi pada buku elektronik yang saya bagikan di WhatsApp group itu ada obat batuk namanya Pinux. Nama obat batuknya namanya Pinux. Children's Cough Syrup. Jadi obat batuk sirup untuk anak. 75 mili berat bersihnya ya, cold mixture of formula dicampur dengan formula 440 dibuat oleh Pinux. Jadi karena Pinuxnya cuman nulis seperti ini, jadi kita bisa melihat ya, satu drug atau obat-obatan available bisa digunakan ya, digunakan statementnya untuk obat batuk sirup anak. Oke. Description itu isi dari obat batuknya ya, dicampur oleh formula 440. Kalau formula 440 apa sih? Itu cairan ya, cairan yang dibentuk oleh Pinuxnya ya, dibuat seperti apa? Karena ada obat batuk yang dibuat herbal ya, di sini obat batuknya dibuat dari kimia. Kalau yang herbal seperti apa sih? Ya, ada yang pakai kecap, ada yang pakai jeruk nipis, itu herbal. Jadi kita ngomongin tentang Pinux dulu. Konten itu apa? Konten itu berat isinya 750 mili. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin konten, jadi jangan jangan disamakan berat botol, berat kardus, itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu cairannya, oke? Digunakan tidak terlihat di mana, di sini, tidak terlihat di sini. Dosisnya untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan fisik. Jadi obat batuk ya, khusus untuk obat batuk. Direction to store, bagaimana cara untuk menyimpannya. Keep it in moderate temperature, simpan pada temperatur yang adem, atau adem ya, tidak panas
Yang kedua, keep away from children. Jangan sampai anak kecil, biasanya anak kecil nggak tahu apa-apa tiba-tiba minum. Walaupun ada juga obat batuk, kalau diminum itu berbahaya untuk anak kecil kalau nggak sakit. Expiration date, expire date-nya belum tertulis. Oke, nanti mungkin ada di baliknya, ini baru tampak depannya aja ya, tampak depannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya itu mungkin ada di kardus selanjutnya ya, karena kardus itu ada 4 sisi. Yang pertama adalah tentang tulisan Cox mixture of formula 440 440 dibuat oleh Pinux. It is a great tasting syrup. Ini adalah sirup dengan rasa yang enak karena anak-anak gak bisa minum yang pahit-pahit. To help, untuk membantu dalam pengontrolan your child ya, batuk anak ketika syuting itu bukan ini ya, tembakan ya. Jadi kalau itu namanya syuting, his or her throat, di tenggorokannya. Ini dibuat untuk batuk yang kering, batuk kering, bukan batuk dahak, karena batuk ada 2. Penggunaan obat tergantung dengan physical instruction, tergantung dengan instruksi ya. Ini tadi di kotak sebelumnya nggak ada expire-nya ya. Di sini ada expire-nya. Berarti tanggal 20 bulan Juli 2021. Biasanya baik digunakan sebelum tanggal ini, bukan tanggal 20 Juli 2021 itu pemakaian terakhir. Jadi pemakaian terakhirnya yang baik maksimal tanggal 19 Juni, oke? 19 Juni 2021. Lanjut, kita masih ngomongin Pinux ya. Kita masih ngomongin Pinux. Lanjut ya. Social functionnya ya, to give detail information of the product, untuk memberikan informasi rinci tentang sebuah produk. It is used to identify type, size, brand, product line, manufacturer, and other product specific information in order to inform the consumer and encourage purchase. Jadi untuk memberitahu identitas, type identitasnya, ukuran, brandnya ya, produk lainnya, manufaktur, and other product specific information, untuk memberikan informasi kepada konsumen ya. Jadi social functionnya berguna untuk memberikan detail pada konsumen. Oke, yang kedua, to choose, untuk memilih kesehatan produk dan aman. Yang ketiga, to avoid harmful effect, untuk menghindari efek-efek samping yang membahayakan. Yang keempat, to get the best result, sesuai dengan KD yang saya bacakan tadi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini masih ngomongin tentang Pinux ya, karena yang di sini nggak jelas tulisannya, saya ketik ulang, di sini nggak jelas tulisannya. Oke, yang penting-penting saja nanti saya bahasnya. Jadi dalam slide ini tentang active ingredient, bahan aktif. Saya kasih pulpen dulu sebentar.
bahan aktif ingredient ya di setiap miliknya 1 sendok teh ya. Acetaminophen ini nama obat acetaminophen seperti paracetamol ya, 160 mg. Oke. Penggunaannya untuk pereda nyeri dan penurun panas. Penggunaan sementara mengurangi rasa sakit dan nyeri ringan. Pada yang pertama saya checklist dulu sebentar. Pada penurun panas, flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit gigi, menurunkan demam sementara ya. Warning, peringatan sakit tenggorokan ya. Jika tenggorokannya sakit selama 2 hari, lebih dari 2 hari ya, diikuti dengan demam, fever ini demam, sakit kepala, muntah, mual ya, konsul segera ke dokter. Jadi kalau misalnya kenapa sih ke dokter ya, karena kita kan biar nggak bayar ya ke dokter ya, biar nggak ngantri juga ke dokter, biar nggak repot, makanya minum obat. Ternyata obatnya nggak mempan sama penyakit kita, jadi kita harus konsul ke dokter ya. Terus do not use with any product ya containing acetaminophen. Jadi obat ini mengandung acetaminophen. Jadi yang saya tahu teman-teman, kalau misalnya kamu minum obat paracetamol ya, minum obat misalnya yang kita tahu minum obat apa ya, Dumin paracetamol, terus Decolgen paracetamol, jangan minum sekaligus ya, karena itu sama, cuman beda merek aja. Oke, yang saya tahu gitu. Jadi kalau misalnya obat batuk kita minum Pinux dan tidak berhasil juga, jangan dibanting sama OBH. Oke. Terus slide selanjutnya saat menggunakan produk ini, when using this product, do not exceed, jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Oke. Jangan stop menggunakan dan bertanya ke dokter if ya redness and swelling is present, kemerahan atau bengkak. Yang kedua, nyeri bertambah, pain get worse, nyeri bertambah dalam waktu 5 hari. Lalu yang terakhir, demam bertambah, fever get worse or last more than, more than 3 days ya, lebih dari 3 hari. Keep out of reach children, jauhi dari jangkauan anak-anak ya. Overdose warning, taking more than the recommended dose may cause liver damage. Taking more than the recommended dose, atau kalau kita minum obat tidak dengan sesuai dosis, akan mengancam kerusakan liver ya. In case of overdosis, penggunaan overdosis ya, overdosis dapatkan bantuan medis atau hubungi pusat kendali control center right away, pusat kendali medical attention ya. Is critical even if you do not notice any sign of
Perhatian medis cepat sangat penting bahkan jika Anda tidak melihat tanda-tanda keracunan. Jadi kalau keracunan segera ke IGD. Terus teman-teman, kenapa sih ngomongin obat sesuai overdosis? Kalau kita minum obat terlalu banyak ya bisa merusak ginjal. Jadi teman-teman yang di sini jangan lupa jaga kesehatan, karena kalau minum obat walaupun sembuh itu bakal ginjal juga ada batasnya untuk uh, menjernihkan racun sama fungsi hati. Oke. Slide selanjutnya, ini salah satu anindan paracetamol, kamu bisa baca sendiri ya. Anindan paracetamol untuk meringankan dari gejala pilek, sakit tenggorokan. Ini sama seperti Pinox. Oke. Kalian bisa baca atau catat di sini untuk mengetahui bagaimana sih baca label dari obat. Oke, passwordnya drugs untuk Google Form, drugs. Food label. Tadi label obat, sekarang label makanan. Ini ada label chicken flavor. Oke, chicken flavor. Ini apa sih namanya? Mie ya, kalau nggak salah ya, mie. Brandnya dibuat oleh Nissin. Mana Nissin? Nissin. Kita cari Nissin. Ini Nissin ya. Name of produknya cup noodle. Jadi di sini adalah makanan mie yang ada di apa sih? Pop mie ya, pop mie ya. Pop mie, kita cari pop mie di sini, ada nggak pop mie? Oh, mungkin di Pani ya. Ini udah jelas nih pop mie nih. Oke, pop mie. Konten berat bersih 71 gram. 71 gram dari mana sih? 71 gram dari sini, serving size. Ya. Konten. Oke. 71 gram. Description made with real fruit. Dibuat dari buah yang asli. Ingredients, komposisi. Ingredient ada di mana ya? Ingredient ya, nanti bantu saya. Ingredient mungkin ada di sini nih. Ingredientnya nggak ada di sini ya. Mungkin nggak ngelihat saya. Nanti tolong dicariin. Direction to use, cara menggunakannya di sini nih. Cara menggunakannya di sini. Oke, cara penggunaannya di sini nih. Ya, nanti kamu belajar. Udah belajar di kelas 8 ya. Oke, direction to store, untuk cara penyimpanan tidak ada, experience date-nya tidak ada, kadaluarsanya mungkin ada di bawah. Oke, ini salah satu food labeling. Lanjut ke slide selanjutnya. Student assignment, nanti mencari label makanan, nanti saya tulis di Google Form. Labelnya ada di buku LKS. Lalu yang kedua, mendeskripsikan produk dengan isi produk, nanti semuanya ada di Google Form. Jangan lupa untuk menjawab kuis PG, karena total kuis PG ada 10. Yang keempat, mengupload hasil tulisan produk. Itu saja teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika Anda ingin informasi yang lebih, bisa mencari di Google atau di label of product. Thank you. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.